Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahla. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, masyayikh, asatidz, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid Baitur Rahman beserta jajaran, semuanya hadir yang tak pacak aku sebutkan sikok-sikok, insyaallah semuanya hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya hadir diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kita sama-sama sudah melaksanakan salah satu kewajiban kita, kewajiban yang menjadi kebutuhan. Jadi kewajiban yang menjadi kebutuhan. Ya, tidak hanya kewajiban tapi dia menjadi sebuah kebutuhan kita. Kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membuat setan menjerit. Dalam beberapa riwayat, setan itu, iblis itu 3 kali dia menjerit. Jeritan yang pertama telaung-laung, kalau bahasa kita telaung-laung kesakitan, menjerit. Itu pertama ketika malam Id. Ya, dari mulai malam Id sampai Idul Fitrinya itu, Idul Fitri, Idul Adha, itu setan iblis menjerit ya, menjerit seperti kesakitan seperti itu. Lalu diterangkan hatta yajma'a ahlahu, sehingga para pengikutnya tuh mengitari dia, ngelilingi dia. Ngapo kamu menjerit-jerit ini? Ngapo kamu terlaung-laung kesakitan? Siapa yang menyakiti kamu? Kami akan hancurkan. Seperti itu kata pasukannya. Inna nukassiru. Siapa yang membuat kamu menjerit kesakitan ini? Ada apa ini? La syai' walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadhil ummah fi hadzal yaum. Tak kata apa-apa. Cuma pada hari ini Allah mengampuni umat Muhammad, yaitu umat Rasulullah diampuni saat Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu menjerit. Yang kedua, ketika terjadi akad nikah. Nah, ini ketika terjadi akad nikah. Kalau yang pertama tadi, iblis punya solusi. Emang katanya diampuni oleh Allah, mereka diberkati, dirahmati, diampuni, oke katanya. Tapi ya, mereka ada solusi. Tadi itu apa solusinya? Fatashghaluhum billadzati wasyahawati wasyarbul khamar. Kata iblis itu, kamu sibukkan mereka yang sedang Id itu, yang sedang lebaran itu, sibukkan mereka dengan lazati wasyahwat, dengan yang lezat-lezat, makanan segala apa, dengan syahwat, dengan segala apa. Wasyarbul khamar, di antara mereka ada yang memeriahkan dengan minuman keras, sehingga mereka kembali dimurkai oleh Allah. Ada solusi. Maka kadang-kadang kita sibuk oleh ngurusi makanan. Nah, itu ya, solusi mereka. Ya, ada solusi rupanya iblis itu pada saat itu, walaupun dia menjerit kesakitan. Nah, yang kedua, ketika akad nikah, ketika anak Adam, suami laki-laki dan perempuan melangsungkan akad nikah, pas akad nikah itu, ketika ijab qabul itu, menjerit dia, menjerit kesakitan. Kenapa? Karena dia, kalau tadi alasannya saat itu diampuni dosa kan. Kalau ini lain lagi, karena aku dak pacak nggoda dia saat ini. Tertumpah seluruhnya kasih sayang, cinta, kemauan untuk ibadah, kemauan untuk kepada situ. Sehingga aku tidak bisa. Nah, tapi dia punya solusi. Masih ada solusi itulah. Apa itu? Kamu jadikan di antaranya tatanaza' bainahuma. Kamu jadikan pertengkaran, percekcokan. Nah, kata dia. Di antara kedua ini, lalu mereka hattal firaq, lalu mereka berpisah. Maaf ngomong tuh cerai. Nah, jadi ini ada solusi. Nah, yang ketiga saat ini, yaitu kita membaca sujud sajadah. Sujud sajadah ini nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Jadi sujud tilawah, nama ayatnya sajadah. Cuma kita sering nyebutnya sujud sajadah.
sebab membaca surah As-Sajdah. Tapi namanya sebenarnya sujud tilawah, tetapi membaca surah As-Sajdah. Ngapo alasannya? Kalau yang pertama tadi alasannya diampuni, yang kedua dia dapat canggoda. Nah yang ketiga ini apa alasannya? Dia menjerit kesakitan. Adam alaihissalam aku disuruh ketika Adam diciptakan, aku disuruh untuk sujud kepadanya, dan aku membangkang perintah Allah. Nah itu alasannya. Saat itu aku membangkang perintah Allah. Aku tidak galak sujud. Padahal sujud aku itu sebenarnya itu bukan sujud menyembah, tapi sujud ihtiram. Bukan sujud ibadatan, tapi ihtiraman. Bukan sujud menyembah, tapi sujud penghormatan. Sedangkan manusia umat Muhammad, dia sujud dengan sujud peribadatan. Dia sujud kepada Allah, maka dia menjerit. Nah, kembali setan punya solusi. Ada solusi. Apa solusinya? Dijadikan untuk mereka solusi agar mereka dalam sebuah riwayat ngencengi telinga umat Muhammad, dikencengi. Maksudnya agar dia tidak kedengaran suara azan, lalu dia tertidur pulas sampai akhirnya dia kesiangan kira-kira. Jadi dikencengi seolah-olah seperti itu. Nah dia punya solusi makmano supaya tidak terbangun. Ikatan-ikatan itu kuat, diikatnya. Tapi ketika terbangun kita ikatan sikok lepas. Lalu ingat Allah, ikatan sikok lepas. Cepat-cepat ambil wudu, ikatan sikok lepas. Sebenarnya diikat dengan cara mereka seperti itu. Nah, pada hari ini saya atas permintaan Ustaz Qushairi, cobalah sedikit menguraikan tentang tafsir Tarbawi. Karena kesempatan ini saya ambil satu ayat saja, kita membahas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang kita kaitkan dengan tafsir At-Tarbawi lil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim yang selalu kita baca itu memiliki kandungan yang sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim itu. Dari mana kita tahu? Dari omongan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya ada seseorang membawa 70 onta Pak. Siko onta itu membawa kitab-kitab tebal. Jadi zaman dulu onta itu ada kayak sekedup itu. Ada apa itu Pak Haji Fadlah yang baru balik haji. Ada tandu onta yang ada tandu. Nah, tandu bukan tenda, beda tandu dengan tenda. Yang ada tandunya, sekedup. Zaman dulu kan onta yang ada tandu itu untuk dia berjalan jauh. Cuma kami kemarin Pak Haji Fadlah, kami kemarin pas ziarah ke Bukit Jabal Rahmah itu ditutup. Pas giliran kami, padahal diajak untuk ziarah, padahal kita nak nguraikan tentang itu, tapi ternyata ditutup saat itu, tidak bisa masuk. Ujung-ujungnya kami ke Masjid Namiroh, daripada dacak masuk lah sudah terlanjur berjalan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini kata Ali bin Abi Thalib, kalau ada katanya orang laki-laki membawa 70 onta, satu onta itu membawa kitab-kitab tebal, buku-buku tebal. Siko onta membawa buku-buku tebal. 70 onta ini, siko onta membawa buku-buku tebal sebanyak 70 onta. Yang isi buku itu menjelaskan fihi bayanin bismillahirrahmanirrahim. Kata Ali bin Abi Thalib, dalam kitab-kitab itu menjelaskan bismillahirrahmanirrahim. Siko buku khusus jelaskan bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak 70 unta atau bawa buku isinya bismillah Maka kata Ali bin Abi Thalib, penjelasan aku tentang bismillah jauh lebih luas daripada buku-buku yang dibawa oleh onta-onta itu. Ini saking hebatnya ilmu dan luas kedalamannya ilmu Ali bin Abi
Thalib. Maka ada riwayat walaupun sebagian menyatakan kurang kuat, tapi ini kuat sebenarnya, yang ketika Rasul mengatakan ana madinatul alim wa aliyun babuha. Kalau aku ini gerbang ilmu, kalau aku ini kota ilmu, aliyun babuha, maka pintu gerbangnya melalui Ali. Saking hebatnya ilmu Ali. Kata ulama, dia dimulai dari huruf ba, Bismillahirrahmanirrahim, dari huruf ba. Huruf ba itu dengan maknanya dengan. Jadi Bismillah, dengan nama Allah. Ba itu harus kita tafsirkan dengan dua penjelasan. Pertama, huruf ba itu harus terlintas bahwa aku nak memulai gawe ini. Aku nak memulai gawe ini. Sadar bahwa kita akan memulai gawe ini. Aku nak mengawali gawe ini. Bismillah, aku nak memulai gawe ini. Itu dengan kata-kata Bismillah, huruf ba. Yang kedua, di samping kata mulai yang terbenak dalam lintasan akal hati, itu juga harus dengan lintasan kekuasaan. Jadi dua macam. Pertama, bahwa aku nak memulai gawe ini. Yang kedua, ada lintasan kekuasaan. Apa itu? Gawe aku ini dak kepacak berhasil dengan bagus kalau tidak ada kekuasaan dari Allah. Gawe yang nak aku gawekan ini dak kepacak baik, dak bisa sempurna tanpa tolongan Allah. Nah, harus ada dua ini. Pertama, aku nak mulai. Itulah kenapa Imam Syafi'i itu kalau dia sholat, niatnya itu Imam Syafi'i muqtarinan bil fi'li, bebarengan dengan perbuatan. Jadi kalau Allahu Akbar, Imam Syafi'i dia lama Allahnya. Allah. Ngapa lama? Sebab dari mulai A sampai bar itu niat dalam hati. Langsung ada lintasan dalam hati dia. Sengaja aku sholat subuh ini karena Allah. Dalam hati dari mulai A sampai bar. Allahu Akbar sampai bar. Nah ini Imam Syafi'i dia berpendapat seperti itu. Jadi maka Allahnya agak lama dikit. Ngapa? Karena nak menyesuaikan dengan selama dia niat tadi. Nah, imam yang dia menggunakan paham ini, makmum harus paham, harus cerdas. Jangan sampai imam baru Allah, makmum sudah Allahu Akbar, makmum sudah bersedekap, padahal imam belum sampai, imam baru Allah. Makmum mungkin karena dia berpendapat dengan mazhab lain, misalnya Imam Hambali yang dia langsung Allahu Akbar misalnya, sementara imam baru Allah, belum sampai bar makmum sudah bersedekap. Nah ini harus jangan sampai perbuatan makmum mendahului daripada imam, mendahului imam dia. Maka yang paling bagus mana? Dulukan imam bar, kata imam Allahu Akbar. Nah ketika bar itu baru makmum Allahu Akbar. Kenapa? Karena muqtadian berbarengan dengan perbuatan. Artinya lafaz Allah berbarengan dengan lintasan dalam hati dia. Sengaja aku sholat subuh ini seperti itu. Maka harus ketika kita nak berbuat ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita harus sadar aku nak memulai gawe ini. Berarti perbuatan kita itu sadar gitu. Tidak boleh tidak sadar. Melangkah keluar rumah sadar, minum sadar, makan sadar, sholat sadar. Tidak kata istilah aku tidak sadar tadi sholat. Tidak bisa. Sholat itu sadar. Sholat itu harus sadar. Tadi aku entah gerakan dewe itu. Tidak bisa. Sholat itu harus sadar. Kalau tidak sadar kita tidak tahu baca apa, rakaat keberapa. Nah itulah kenapa habis waktu. Itulah kenapa makruh hukumnya kalau sholat mejam. Jadi karena dia tidak melihat dengan di tempat sujudnya, dia tidak melihat ke depannya. Nah, jadi dua macam. Kalau tidak ada lantaran dari bantuan Allah, tidak terlaksana, tidak kebaca.
Seperti haji kemarin, wah Allah, masya Allah, luar biasa itu, luar biasa nih. Ya. Kita merasakan sebagai petugas betapa ya, luar biasa. Kenapa? Banyak yang lansia, mungkin sekitar 85% lansia, ya, lansia semua, 80% mungkin, ya. Bahkan ada yang 90% lansia semua, 10%, 15% yang masih kuat seperti Pak Haji Fadlah ini. Dan ini Masya Allah Pak, saya nyaksikan sendiri jemaah itu belah sampai di Mekah tuh nak balik. Aku nak balik itu rumahku situ di Indralaya itu, sangkonya Indralaya itu. Woi Pak, kita lagi di hotel di Mekah. Aku nak balik sana tuh. Nak balik. Ada lagi aku nak nutup pintu tuh, nak ngenjuk makan bebek ayam. Macam-macam ini. Ini pelajaran. Kalau pacak gawe nutup pintu, ngenjuk makan ayam, ngenjuk makan bebek itu jangan neman wong tua. Anak bantu, cucung bantu. Jangan wong tua terus. Kaget dia tuh biasa sampai dia itulah sampai di Mekah nak balik karena belum apa ngenjuk makan ayam, ngenjuk makan bebek lah, sudah pikun. Nah bismillah. Kemudian yang kedua ismun, ismun. Sebenarnya kata-katanya ismun, cuma karena dia mi gara-gara huruf ba sehingga bismi. Sebenarnya ismun, ismuka. Ismun, tapi karena ada bi maka bismi. Artinya ismun itu nama, bismi nama. Kenapa Allah menyatakan nama di sini? Tidak langsung billah. Kenapa harus bismillah? Kenapa? Apa dia pentingnya nama ini? Sebab ternyata dalam surah yang pertama turun Al-Alaq itu memang Allah menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bismi, sebutlah dengan nama yang Allah yang menciptakanmu. Apa maksudnya? Karena seringkali kita ini nyebut nama kita, berhasil nyebut nama kita, sukses nyebut nama kita, anak berhasil nyebut nama kita, kita berhasil nyebut nama kita. Tidak pernah bismi rabbika, tidak pernah nyebut nama Allah. Kita sukses membangun perusahaan, bangun apa, nama kita. Ada anak yang sudah kita sekolah ke sukses, lah begawe sarjana, gara-gara aku, karena selalu kita nyebut nama kita. Padahal mestinya bismi rabbik. Nah ini kenapa nama ini? Karena ini penting agar nama yang kita tujukan itu jangan kepada kita lagi, tapi bismillah nama Allah. Ada kisahnya seperti ini. Jadi dalam tafsir Tarbawi itu banyak cerita Pak. Kalau saya baca banyak kisah. Ya, tidak sekedar tafsir tapi banyak cerita isinya. Jadi ada ceritanya begini dalam kitab itu. Nabi Musa suatu ketika sakit. Nabi Musa sakit perut. Lalu dia bermunajat kepada Allah, nyebut nama Allah. Kira-kira apa obatnya? Maka Allah menunjukkan firman-Nya. Kata Allah, obatnya daun ini melalui Jibril, melalui malaikat Jibril. Daun ini. Dibuat semacam diolah. Jadi dijadikan obat herbal kalau bahasa gitu. Nah, daun ini tadi dak kate di tempat dia. Ecak ini Palembang ni dak kate. Dia harus nyari ke Prabu Mule sanu, kira-kira agak jauh tempatnya, jauh, tidak di tempat dia. Kalau misalnya di Palembang, dia harus nyari ke Prabu Mule, bukan di Palembang, jauh daun itu. Kira-kira seperti itu isi wahyu dari Jibril, yang wahyu dari Allah melalui Jibril itu. Maka dia segera ke Prabu Mule itu, kira-kira cak itu. Begitu dapat ciri-cirinya sama, langsung diolahnya, dibuatnya herbal, lalu dikonsumsinya, diminumnya, dan alhamdulillah sembuh dia. 3 hari setelah itu, hari keempat tiba-tiba Nabi Musa sakit perut lagi, dan sakitnya ini sama dengan yang sebelumnya. Apa salah makan kalau bahasa gitu? Antara dua ini, mendak salah makan, banyak makan. Ya itulah kan kita ini dari makan penyakit ini, mendak salah makan, banyak makan. Nah, karena penyakitnya ini sama, segera dia pergi ke tempat yang dia tahu itu kan.
segera dia pergi ke Prabu Mule itu ecek-ecek, segera dia pergi di ramunya obat tadi carinya dapat, segera di ramunya minum dia minum dikonsumsinya. Apa yang terjadi? Ternyata nambah parah, sakitnya nambah parah, nambah ngeluh, nambah kecewa. Lalu ya Allah, ngapa aku nambah sakit ini ya Allah, ngapa aku nambah apa kalau bahasa kita ini tak keruan ini sakit aku ini, padahal sebelumnya sembuh. Obatnya sama, sakitnya sama, obatnya sama, mestinya sembuh. Tapi ngapa aku ini tidak sembuh ya Allah? Berdoa ya Allah, meminta kepada Allah. Dijawab oleh Allah, wahai Musa, kalau kemarin kamu sembuh itu karena kamu yakin dan percaya itu aku yang menyembuhkanmu. Atas nama aku kamu sembuh. Tapi untuk saat ini atas nama obat. Nah ini Pak, kalau kemarin atas nama aku kata Allah, tapi sekarang atas nama obat. Nah jadi Nabi Musa dalam hal ini dia melupakan sesuatu yang penting, nama Allah. Maka memang tidak boleh kita menganggap kita hebat, lebih hebat apapun nanu kita, karena harus yang kita besarkan itu Allah. Maka kata ulama sufi, besarkan Allah oleh lidahmu ya, maka dunia akan kecil di matamu. Besarkan Allah di lidahmu, besarkan Allah di hatimu, besarkan maka dunia akan kecil dalam pelopak matamu. Tapi kalau kita membesarkan harta benda, maka laju Allah yang kecil dalam kehidupan ini. Jadi kebalikannya, Allah yang harus kita besarkan, maka dunia akan kecil dalam pandangan kita. Jadi dunia ini ibarat ini Pak, ujung kuku ini, dunia ini lautan Sungai Musi kira-kira. Nah, ujung kuku aku ini aku masuk ke ujung, tidak perlu banyak ujung kuku ini. Ujung kuku siapa yang paling panjang? Nah, ujung kuku aku ini masih ini. Batas ujung kuku. Kesusahan kita di dunia ini seujung kuku ini. Masih banyak lagi sepanjang ini yang kenikmatan yang Allah tunjukkan. Jadi jangan terlalu sedih kalau ada kesusahan, karena cuma sedikit. Begitu juga kenikmatan yang Allah tunjuk, jangan sombong, itu juga baru sedikit dibandingkan nikmat nanti yang Allah tunjukkan di akhirat. Nah, kemudian berikutnya Allah. Nah, lah jam 6 ini. Bismillah, kata-kata Allah. Allah mempunyai nama 99. Tetapi kata ulama, penyebutan nama Allah itu melingkupi yang 99 itu. Misalnya Allah nama Ya Jabbar, Allah yang maha gagah. Ya Razak, Allah yang nunjuk rezeki, Razak misalnya kan. Ya Razak, Ya Fattah, Allah yang memberikan pembuka. Tapi kalau kita nyebut Ya Rahman, Allah tuh hanya yang Rahman baik, yang lain tidak tersebut. Razak, Allah unjuk rezeki, yang lainnya tidak tersebut. Tapi kalau kita nyebut Allah, maka masuk 99. Sehingga kata-kata Allah, lafzul jalalah ini lebih luas lagi, mencakup 99. Tapi kalau kita nyebut Ya Razak, Allah sebagai yang unjuk rezeki baik, sebagai apa namanya, sebagai yang maha kasih, maha gagah, tidak tersebut di situ. Kalau cuma Ya Razak baik, maka ketika nyebut Allah itu dia mencukupi segala sesuatu. Maka tidak boleh dirubah, misalnya Allahu Akbar, tidak boleh dirubah dengan Allah A'zam. Padahal sama namanya kan, Azim, Kabir, Akbar. Dia tidak boleh diganti dengan Allah, itu tidak boleh diganti dengan Ar-Rahman Akbar, Ar-Rahim Akbar, Al-Aziz Akbar, Al-Jabbar Akbar. Tidak boleh diganti walaupun nama Allah. Maka Allahu Akbar, maka dia melingkupi segala itu. Jadi bismillah. Kemudian berikutnya kata-kata Ar-Rahman. Ini ada dua macam, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari kata-kata rahmat semuanya. Tetapi ada perbedaan. Ar-Rahman, nikmat yang Allah tunjukkan, karunia yang Allah tunjukkan, itu melingkupi segala sesuatu yang ada di dunia ini yang sifatnya terbatas. Nah ini Ar-Rahman, segala nikmat yang Allah tunjukkan, karunia rezeki kepada seluruh makhluk, tetapi sifatnya terbatas. Apa terbatasnya? Hanya di dunia inilah. Maka jangan cemburu kalau ada orang non muslim mungkin lebih kaya, ada orang yang dia sembahyang tidak pernah,
Sholat tidak pernah, infak tidak pernah, zakat tidak, sedekah tidak. Cuma mungkin dia lebih mewah, lebih berkecukupan. Maka berlaku hukum Ar-Rahman di situ. Semuanya dapat bagian, semuanya. Tetapi berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu nikmat karunia yang Allah tunjukkan yang sifatnya tidak terbatas. Kapan ditunjukkan? Di akhirat. Apa perbedaannya? Kalau Ar-Rahman tadi untuk seluruh makhluk, tapi Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalilnya apa? Wa kana bil mu'minin rahimah. Orang-orang mukmin itu mendapat rahim. Jadi mendapat rahim, artinya nikmat yang Allah tunjukkan yang tidak terbatas, yang hanya di akhirat. Adapun Rahman itu nikmat Allah tunjukkan di dunia. Yang namanya dunia, sifat dunia ini terbatas. Allah tunjuk duren misalnya. Duren terbatas, ada musimnya. Tidak boleh banyak makan banyak-banyak misalnya. Musimnya ada, nunggu musim. Ketika musim ada, tidak pacak makan banyak-banyak. Kalau makan banyak-banyak pasti akan sakit misalnya. Dia terbatas. Namanya Rahman, sifat yang Allah tunjukkan kenikmatan untuk segalanya, tapi hanya di dunia. Karena dunia ini sementara, maka kenikmatannya juga sementara. Adapun akhirat, karena kenikmatannya itu baqa, kekal, maka kenikmatannya juga kekal. Maka ada hadis Nabi menyatakan Allah memiliki 100 nikmat. Satu Allah tunjukkan di dunia, 99 Allah tunjukkan di akhirat. Satu nikmat ini tadi itu mencukupi seluruh makhluknya. Mencukupi seluruh makhluknya. Satu nikmat itu. Seluruh makhluk mencukupi satu nikmat Allah. Tapi 99 kaget Allah kasihkan di akhirat. Nah, maka nikmat akhirat itu tidak terbatas, nikmatnya kekal dan dia sempurna. Beda dengan di dunia, nikmatnya terbatas dan tidak sempurna. Kenapa? Sesuai dengan sifat dunia. Karena dunia ini bukan untuk kekekalan, bukan untuk sesuatu yang abadi. Namanya saja dunia. Segala sesuatu yang hidup di dalamnya maka dia tidak akan kekal. Laukana dalam pepatah Arab dikatakan seandainya di dunia ini tempat kekekalan, maka laukana fiha Rasulullah mukhalladan. Seandainya dunia ini tempat kekal abadan, maka Rasulullah fiha mukhalladan. Maka Rasulullah yang berhak lama hidup selama-lamanya di dunia ini. Kalau dunia ini tempat kekal, tapi buktinya Rasulullah meninggal. Nah, ini hal yang kita jelaskan agar kita memahami luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian tentang Bismillahirrahmanirrahim ini kita mendapat 5 penjelasan, 5 hal yang membuat kita yakin bahwa luar biasa Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah menggunakan kata-kata Ar-Rahman melikupi segala sesuatu di dunia, tapi Allah gunakan Rahim melikup akhirat dan hanya berlaku kepada manusia khusus, yaitu orang-orang yang mukmin. Wa kana bil mu'minin rahim, hanya orang mukmin ya, yang nantinya akan mendapatkan rahim ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Sudah jam 6 lewat. Kalau ada nak bertanya kami persilakan. Kalau tidak ada saya cukupkan. Silakan Pak Ketua. Masih berapa jam lagi? Ada lagi untuk apa namanya? Untuk isyraq. Oh, masih ada waktu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz pencerahan ini. Yang pertama, iblis menjerit. Ya. Apakah itu bersifat lokal atau global? Karena kalau setiap wong nikah menjerit galau-galau, iblis itu sekarang ini menjerit terus. Karena perbedaan waktu ada bayi wong nikah. Apakah sifatnya lokal? Yang kedua terkait Ar-Rahman. Bagaimana pendapat Ustadz nama masjid ini Baitur Rahman? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ada lagi pertanyaan juga ya? Oke, nanti saya jawab dulu ya. Pertama, apakah global, apakah lokal? Bisa diterjemahkan dalam kondisi yang global. Kenapa? Karena memang dia menggodanya bukan untuk satu, dua atau satu, dua wilayah atau satu, dua orang. Dia seluruhnya. Bisa jadi saat itu dia menjerit terus menerus, ya, menjerit terus menerus. Pada saat ijab kabulnya saja, menjerit terus menerus saat ketika ijab kabul itu. Sebab kalau hanya dia lokal, berarti ketika ada orang menikah di sebelah situ, dia tidak menjerit. Ini dalam hadis itu dikatakan setiap kali ada ijab kabul maka dia menjerit. Nah, itu diuraikan. Jadi tidak hanya di sini baik, tapi di mana tempat ketika ada orang ini dia akan menjerit kesakitan. Jadi bisa bermakna makna global. Kenapa? Salah satu, tapi ini Pak akad nikah Islam, akad nikah Islam. Maksudnya akad nikah Islam itu akad nikah terjadi dengan menyebut nama Allah. Jadi orang yang dinikahkan dengan nama Allah, ya, yang ijab kabulnya itu dengan nama Allah. Inilah yang menyebabkan dia menjerit. Maka dia menjadi bersifat global dimanapun. Adapun yang nikah yang di luaran itu tidak nyerit dia, tidak menjerit dia. Kemudian penamaan Masjid Baitur Rahman ini bagus, nama Allah Ar-Rahman, ya. Jangan kita maknai oh ini terbatas, bukan. Artinya kita memahaminya Allah menunjukkan itu kepada seluruh makhluk. Jadi kita maknai masjid ini untuk seluruh manusia yang di mana silakan masuk di sini. Seperti itu maknanya. Karena Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluk. Allah tidak membeda-bedakan, namanya Ar-Rahman. Nak dia zulim, nak dia apa dapat kalau nikmat. Maka Masjid Baitur Rahman untuk seluruh manusia. Yang bukan untuk kalau Baitur Rahim nak uang yang maki main ini bae yang sini. Nak maki yang nak untuk uang yang berjubah bae pada sini. Ini das untuk semua kalangan, untuk semua golongan, untuk silakan sini. Ya, bukan terbatas untuk kalangan yang tertentu baik. Kalau kita nerjemahkannya Ar-Rahman itu dia luas, ya, luas dan dia mencakup semuanya. Maka masjid ini mudah-mudahan semua orang datang ke sini, ya, banyak yang datang ke sini, ya, dari luar kota, dari daerah mana datang ke sini, berkunjung ke sini, terutama kalau banyak nyengok Quran ini. Nah, ya, terutama banyak Quran ini menjadi salah satu daya tarik juga kan. Jadi kalau masjid-masjid ketika dia datang langsung disambut dengan Al-Quran Al-Karim ini menjadi daya tarik juga. Nah, jadi kita niatkan masjid ini bukan hanya untuk Bang Raya baik, bukan untuk uang dalam komplek Bang Raya, tapi untuk semuanya. Sebagaimana Ar-Rahman yang meliputi semua makhluk. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku kata Allah wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Nah, ini jadi Allah dia ada unsur keadilannya di situ bahwa semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Pak jawaban. Ada lagi? Masih ada waktu? Kalau habis tunjuk tahu Pak Haji. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalimat bismi itu Ustaz. Ya. Pada lafaz basmalah itu huruf alifnya hilang. Ya. Tapi bismi pada kalimat selain basmalah masih tetap. Ya. Misalnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, masih ada alifnya. Ya. Atau doa pas makan ya. Bismillahirrahmanirrahim ahya. Belum tidur itu ya. Ya. Masih tetap ada gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis itu dikatakan bahwasanya setiap perbuatan yang tidak didahului dengan basmalah maka terputus. Ya. Maksudnya apa itu Ustaz? Ya. Apakah memang terputus dari rahmat Allah atau gimana? Ya. Sementara kita ini kan sering lupanya. Ya. Ketika lupa apakah memang masih bernilai ibadah atau gimana? Kalau ternyata tidak bernilai ibadah, alangkah ruginya gitu kan, soalnya banyak lupanya gitu. Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Nah, memang asal katanya bi ismi, ya, bi ismi.
maka dia mengalami perubahan kalimat menjadi bismillah. Huruf alifnya memang hilang dia, itu berdasarkan penulisan Utsmani. Nah, jadi dalam mushaf Utsmani, nah itu penulisan alif itu tidak ada. Memang asal katanya biismi, maka dia menjadi bismi. Bismi sehingga alifnya itu dia tersembunyi ya, maktum tersembunyi, tetapi tetap bermakna asal katanya ismun ya. Dalam penulisan Utsmani dia memang dihilangkan. Ada misalnya tulisan huruf solat. Solat itu dia ada waw ya, ada waw, as-solat ya, ada waw. Tetapi wawnya itu yang panjang ini, apa nyebutnya? Harokat yang panjang. Tidak ditulis solat dengan alif lam yang 2 iko itu. Kan ada yang dia alif lam, misalnya as-solat itu kan alif lam misalnya, as-solat misalnya. Dalam beberapa ayat as-solat itu dia tidak menggunakan alif lam, tetapi dia menggunakan waw yang ada baris pucuknya, baris apa nyebutnya tuh yang seperti panjang itu ya, yang dia lurus itu. Nah ini berkaitan dengan rosam ya, rosam Utsmani ya, penulisan yang disamakan oleh Utsman, cara penulisannya pada masa Utsman ibnu Affan. Adapun di daerah lain masih dia, cuma membacanya tetap bismi, ya, tetap bismi, walaupun dia ada alif itu. Tetapi dia kalau di Quran kita nunjuknya bulat 0. Ada juga di Quran kita berapa kok yang dia alif tapi dinjuknya 0 ya. Tahu tak ya? Artinya ini jangan dibaca panjang. Ada itu dalam beberapa ayat itu yang anabila itu kan, anabila, anabu itu yang ada. Selain itu yang dia anabila, kata-kata ana dia harus tertulis misalnya ana tapi di injuknya bulat. Nah ini berkaitan dengan rosam ya, dengan rosam Utsmani. Kemudian dalam hadisnya berbunyi begini, malam tudak bismillahirrahmanirrahim, setiap kullu amalin la yubda, dalilnya seperti kullu amalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa huwa abtar. Itu dalilnya. Kullu amrin jibalin, dalam riwayat yang lain ada kata-kata zibalin. Kullu amrin ya, zibalin, ucap kata semua perbuatan yang tidak disertai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta wahwa abtar, maka dia terputus. Maksud terputus itu berkahnya itu. Misal contoh, kita makan tidak pakai bismillah, berkah yang kita yang berkah makanan ini yang hilang berkahnya. Maka kadang-kadang kita lapar lagi, masih nak makan lagi, padahal sudah makan ini misalnya. Jangan-jangan kita ini tidak bismillah tadi. Sehingga kita ada yang ketika dia makan tahan misalnya, karena dia misalnya mengucapkan bismillah misalnya. Nah ini keberkahannya, bukan makanannya. Keberkahan yang kita lakukan, minum, berarti minuman itu. Keberkahan minuman itu, keberkahan makanan itu. Yang kita kerjakan itu berkahnya itu yang hilang. Nah, otomatis kalau membaca bismillah berpahala. Yang membedakan kita makan, saya minum, si A minum, si B minum. Tapi si A bismillahirrahmanirrahim baca, si B tidak bismillah, maka otomatis si A karena makan bismillah dia dapat pahala, si B tidak. Jadi yang menyebabkan dia berpahala itu bismillahnya tadi. Nah, jadi di samping keberkahannya juga pahalanya juga dia dapat. Berkah itu ininya ya. Berkah itu selalu benda, berkah itu. Tetapi pahala itu lain lagi, karunia rezeki yang Allah tunjukkan berupa ganjaran dari amal kita. Kalau yang berkah ini bendanya, yang diminum ini dia berkah beda.
Maka ada orang yang berobat dengan obat warung sembuh, tapi ada juga wong tidak sembuh-sembuh sampai harus berobat ke Singapura misalnya. Nah, berarti berkah dia walaupun obat warung tadi. Wah, ada yang seperti itu berkahnya. Ada orang yang mohon maaf tidak belajar, cuma membawakan kitab kiai. Ya, ini banyak kejadiannya. Dia majelis taklim, tukang bawa ke kitab kiai. Nah, dia tidak belajar. Beberapa riwayat di pondok pesantren dulu ada orang yang gawe dia tukang ngawan kiai kemana-mana, tukang bawa kitabnya. Nah, melok dia, duduknya di bucus itu sudut. Tidak melok belajar, tukang bawa kiai. Allah takdirkan dia hafal isi kitab itu dan dia bisa nguraikannya. Nah, berkah dia mungkin melayani guru tadi atau berkahnya itu. Nah, itu yang kita ini sebenarnya saat ini yang hilang dari dunia pendidikan kita berkah ilmu itu yang hilang. Kalau ilmunya tinggi-tinggi Pak, yang ngajarnya tuh profesor, doktor, tapi mungkin berkahnya bisa jadi adab murid tidak ada, bisa jadi niat yang ngajar juga tidak ikhlas, bisa jadi sehingga berkahnya tidak ada. Kalau tinggi mungkin tinggi tapi karena keberkahannya tidak ada seperti itu. Jadi fahuwa aqta wa huwa abtar, dia terputus dari rahmat Allah. Kenapa? Karena berkahnya tidak ada, maka otomatis tidak dapat pahala. Kalau kita lupa ya cara lupa. Yang jelas kalau kita biasa membaca itu, insya Allah lidah kita didawamkan oleh Allah. Terbiasa. Orang yang lata itu kan karena terbiasa. Bismillah. Jadi maka kita mansanna sunnatan hasanatan, kita harus membiasakan hal yang baik supaya kita tidak lupa. Adapun ketika kita lupa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang seyogianya hal-hal yang baik itu harus senantiasa kita mengawali dengan perbuatan bismillah. Apapun itu hal-hal yang baik diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu. Sebelah sini ada pertanyaan? Masih ada waktu Pak Haji Fatlah? Oh silakan. 5 menit lagi ya? Masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan Ustadz menyampaikan kalau ada imam takbirnya Allahu Akbar, Ya. gitu kan? Tapi makmumnya langsung Allahu Akbar langsung, Ya. gitu kan? Baik itu takbiratul ihram ataupun misalnya sujud atau yang lumayan panjang lah, notasi nadanya itu. Ya. Tapi makmum sudah duluan. Itu gimana posisi makmumnya, atau apakah batal atau tidak? Karena saya sering melihat di masjid lain, tapi bukan masjid sini. Ya. Di masjid sini insya Allah bagus. Ya. Tidak don dulu imam, insya Allah. Amin. Gimana Ustaz? Ya. Yang batal itu berjamaahnya, ya. Berjamaahnya batal bagi makmum yang bersangkutan. Kenapa? Karena dia tidak ikut prosedur SOP. Dia mendahului imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Dalilnya itu. Idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, kita baru takbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia rukuk, kita baru rukuk. Wa idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud, kamu baru sujud. Tidak boleh imam belum sujud kita sudah sujud, imam belum rukuk kita tidak boleh. Jadi harus mengikuti imam, tidak boleh mendahului imam. Kadang-kadang memang imam itu lah sudah hafal makmum ini bacaan walam yakul lahu kufuwan ahad, atau fi amadim mumaddadah. Kalau dado tuh hafalnya coba dado tuh amadim mumaddadah. Imam belum lah Allahu Akbar, lama ini dia. Asal tadi ini kan posisi imam belum Allahu Akbar, belum dia fi amadim mumaddadah. Nah lama ini dia kata imam Allahu Akbar, nah tinggal dikit ya. Kemudian imam belum lah sami Allah lah cak ini dia sami Allahu liman hamidah, nah dikit lagi dia. Nah ini
mendahului, ya, mendahului imam. Penyakit makmum ini 3. 1 mendahului, 2 terlambat. Ya, ya. Pertama mendahului, 2 terlambat. Arti mendahului lebih cepat dia. Yang kedua terlambat. Tahap apa dia yang dia baca lambat dan ya kadang-kadang mohon maaf ya, kadang di sujudnya yang bikin dia lambat ya, di sujudnya kadang. Yang ketiga membarengi. Membarengi ini yang dianjurkan cuma amin. Waladhdallin. Amin. Nah, inilah yang boleh dia berbarengan. Yang lainnya tidak boleh nyepat, tidak boleh melambat, tidak boleh barengi. Kecuali kata-kata amin. Itu pun aminnya 4 jemaah itu. Kalau kita perhatikan, 1 A-nya pendek, min-nya panjang. Amin. Yang kedua A-nya panjang, min-nya pendek. Amin. Kata jemaah. Yang ketiga A-nya pendek, min-nya panjang. Amin. Nah, yang keempat A-nya panjang, mim-nya panjang. Amin. Untuk surah Fatihah yang keempat, yang nomor 4 ini yang sesuai. Yang lainnya tidak sesuai. Apalagi amin. Itu tidak sesuai untuk Al-Fatihah, tidak sesuai. Amin. Amankanlah ya Allah. Amin. Amankanlah ya Allah. Amin. Ini gara-gara yang galak baca doa kepanjangan kalau tahlil. Oh, segala doa ada panjang, Allahumma panjang baca. Akhirnya jemaah tu amin. Terbawa-bawa lagi salat, amin. Terbawa-bawa, amin. Kepanjangan ego yang memimpin pasti kita perhati ke teko doa minta hujan dipakai baca. Oh, sesuai lah diskip banjir. Sudah musim hujan minta doa minta hujan pula. Kata malaikat mana ini cerita ini? Serius apa? Inilah musim hujan ini, minta doa minta hujan, sudah banjir aja, tambah ini. Nah itu, jadi ada 4 macam. Yang paling cocok itu amin. Nah, jadi yang batal berjamaahnya ya, ketika dia berjamaahnya itu maka dia dianggap sholat sendiri ya, dia sholatnya sah tapi berjamaahnya yang dia batal ya. Saya kira itu. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya dan kita berharap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan agar kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan sempurna dengan baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bi hurmati ista'lim wa dafa'na al-ghala bi hurmati musta'lim warhamna wa ayyana min ahli al-khair bi hurmati majlis ta'lim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.